Samboja, ada apa Ibunda? Kemarilah cantik, Ibunda ingin berbicara sedikit padamu. Silahkan Ibunda, hamba akan mendengar dan menerima segala perkataan dari Ibunda. Kau sekarang sudah cukup usia, sudah matang akal dan parasnya. Ibunda merasa sudah saatnya kau memikirkan soal jodoh. Ibunda, hamba mohon maaf, hamba belum pernah memikirkan ke arah sana. Bukan tidak berharap, hanya saja hamba ingin lebih dulu mengabdi pada Ibunda dan membantu para rakyat. Ya, memang mengabdi itu mulia, tapi hidup tak selamanya bisa sendiri cantik. Ibu hanya menunjukkan rasa, membuka jalan, bukan memaksa. Raden Anggalarang, dia sudah sangat menghormatimu. Raden Anggalarang, dia pantas, tapi apakah ini rasa yang benar-benar dari hati atau hanya karena kebiasaan dan hormat? Hamba harus memikirkannya, Paduka Ibu. Ibu tidak akan memaksa, nak. Tetapi janganlah engkau menutup rapat pintu hatimu. Kalau waktunya tiba, cahaya jodoh akan datang. Ibunda hanya ingin kau bahagia. Baik Ibunda, hamba akan melakukan apa yang diinginkan oleh Ibunda. Selamat pagi Dinda yang terhiasi oleh rasa cinta. Selamat pagi juga Kakanda, semoga Paduka dalam keadaan baik dan penuh rahayu. Bagaimana perasaanmu di pagi ini Dinda? Apakah semuanya baik-baik saja? Saya bersyukur hamba dalam keadaan baik Kakanda. Bagaimana dengan Paduka? Apakah sudah menerima kabar dari Ibunda? Maaf Dinda, sampai saat ini kabar itu belum sampai kepada hamba. Semoga dalam waktu dekat para prajurit titipan Ibunda akan datang ke sini Kakanda. Sesungguhnya hamba berterima kasih Dinda. Semoga semuanya berjalan seperti yang diharapkan.
Salam hormat pangeran. Silahkan Patih, bawa kemari tamu yang telah datang. Ampun dan terima kasih kepada Paduka Pangeran Anggalarang. Hamba Kala Samudra memohon izin untuk menetap di Keraton Pananjung ini. Hamba ingin mengadakan pertemuan dan bekerja sama dalam urusan dagang di wilayah Paduka. Silahkan Kala Samudra. Namun, kau harus selalu menghormati adat dan tradisi leluhur kami. Kau dan rombongan harus membawa diri sebagai tamu yang menghormati rakyat-rakyat yang ada di sini. Baik Paduka, hamba sangat mengerti akan hal itu. Mohon maaf dan terima kasih atas izinnya. Ikan belum kering juga. Bisa-bisa ini malah busuk. Tidak laku dijual. Coba kita cicip. Wah, asin sekali ikannya. Sampurasun. Rampes. Dari mana aja kamu? Ada, bagaimana kabarnya? Baik, baik. Bagaimana kabar di rumah? Begini saja. Sedang apa ini? Ikan sudah mulai busuk karena seminggu tidak kering. Panasnya kurang. Jangan kesal. Ini ada. Apa itu? Ikan. Hehehe. Kukira janda. Mana mungkin ada janda di dalam bubuk. Sudah, langsung saja ke pasar. Jangan dijemur dulu, panasnya kurang. Sarawo, sawo. Hati-hati. Bagaimana kalau jatuh ke lubang itu? Tidak apa-apa, saya suka yang berlubang-lubang. Lubang apa? Lubang belut. Pikiran kalian kemana aja? Sudah, sini. Saya mau beli. Ya, silakan. Berapa sekilo? 50 untuk teman. Kenapa mahal sekali? Lihat dulu, sawo Mang Edi besar, berurat, dan nikmat. Mana ada sawo berurat? Aneh-aneh saja. Hanya ada di sawo Mang Edi. Sudah, 205. Sekarang juga uangnya. Baik, mau berapa kilo? 3 saja. Aduh, bagaimana ini? Matahari sudah 3 hari tidak panas. Mungkin ikan ini tidak akan kering. Iya, bagaimana ya Teh? Sedang apa kalian? Aduh, ikan belum kering juga. Bagaimana ya? Belum juga. Bagaimana kalau kita jual saja jajanan yang aku bawa ini? Nanti hasilnya kita bagi 3 deh. Ih, iya. Ayo. Beli jajanan. Jajanan, Mas. Bang, jajanan bang, jajan. Sini sama abang. Bungkus. Kenapa itu tidak mau ke sini? Ayo, ajak aja bang. Neng Omo, pujaan hati abang. Abang pengen kenalan dong. Ih, apaan sih? Sebenarnya abang sudah lama ingin dekat dengan Neng Omo. Ih, jijik. Ayo Neng, kita pacaran. Enggak, jangan ganggu aku lagi. Susah sekali perempuan ini. Tuh, ajakin sama si Eti. Omoh, ayo, kita kan lagi jualan. Nggak mau Teh, trauma ih. Itu istrinya galak. Udah ayo.
Ayo kita main kejar-kejaran. Aduh capek. Gimana kalau kita main yang lain aja? Main apa ya? Bingung. Lihat itu. Ada apa? Ada apa? Bentar. Itu bukannya suami Teh Hayati sama Teh Darsiah ya? Lah, iya. Apa kita bilangin ke si tetehnya ya? Ayo. Waduh, tamat riwayatku kalau dibilangin. Teteh. Itu suami Teteh. Ada apa? Itu suami Teteh ngegoda janda pasar. Halah, kalian pasti cuma mau ngadu domba suami kita kan? Ih, apa sih Teh? Jelas-jelas kita tadi lihat pakai mata kita sendiri. Udah sana. Mending kalian main, mengganggu saja. Oh, ini yang mau mancing Teh. Ih, ini yang mau jualan. Di sini ternyata yang mau ngejemur ikan. Pantesan saja pada betah mancing. Ternyata ikannya segar begini. Oh kasihku, bunga hatiku, kamu hanya salah paham sayang. Diam kamu. Sayang-sayang muka kamu mirip kuyang. Kalau Eti lewat depan rumahku, awas saja. Kembalikan aku kepada orang tuaku. Tidak akan kuberi makan malam ini. Ampun bu, ampun, tidak lagi. Daripada Neng marah-marah, mending nari sama Akang. Ampun, Cek. Oh, ini biangnya. Mau apa kesini? Saya dan teman-teman minta maaf, sebenarnya bukan seperti itu. Kami hanya jualan, bukan macam-macam. Jualan? Jualan apa? Jualan daging mentah? Ih, anyir. Benar Teh, kami tidak bermaksud seperti itu. Ya udah kita maafin. Kalau terjadi lagi, tunggu saja pembalasanku. Hei, para budak, cepat serahkan harta kalian dan pergi dari sini.
Membungkuk kalian. Siapakah kalian tuan-tuan terhormat? Kami di sini hanya rakyat biasa. Kalian tak perlu tahu siapa diriku. Aku hanya ingin merebut tanah bangsamu. Kalau itu maumu, izinkan kami untuk melawan. Hah? Apa? Melawan? Mari kita lawan. Hei bajingan, ini tanah milik kami. Kenapa kau seenaknya mau mengambilnya? Saya bilang jangan melawan. Suamiku! Ada apa ini? Kipati, para baju datang ke tempat ini membawa semua harta emas dan barang jualan kita. Semua dibawa oleh dia. Bahkan suami saya dibunuh olehnya. Kalau seperti itu keadaannya tidak bisa dibiarkan. Kelak, kerajaan ini akan menjadi kerajaan besar dengan rakyat yang sejahtera. Aku selalu bertekad seperti itu. Engkau seorang pemimpin yang bijaksana, suamiku. Tidak lama lagi, aku yakin semua keinginanmu akan segera terwujud. Jangan terlalu khawatir. Aku akan selalu di sampingmu, menemanimu apapun yang terjadi. Terima kasih Adinda. Engkau juga akan menjadi alasan dari setiap kegigihanku untuk memakmurkan kerajaan ini. Ada apa, wahai Patih? Rupanya engkau membawa berita penting. Mohon ampun pangeran, saya harus menyampaikan berita penting bahwa Kala Samudra dan para bajonya menyerang tanah bangsa kita. Apakah benar yang baru kau katakan itu, Patih? Ampun Dewi Ratu, keadaan di luar kerajaan sudah kacau. Para bajo tersebut memaksa untuk menguasai tanah bangsa. Lalu, bagaimana ini? Bagaimana keadaan warga di luar kerajaan, Patih? Tenanglah istriku. Bersiaplah Patih. Aku sendiri yang akan menemui mereka.
Siapa yang berani menghancurkan wilayahku, maka akan berhadapan denganku. Biarkan saya ada berada di depanmu, Pangeran. Siapkan senjataku, Patih. Baik, Pangeran, laksanakan. Aku akan ikut denganmu. Tidak, Adinda. Dayang-dayang akan menjagamu dan tetap berada di kerajaan. Bukankah sudah kukatakan bahwa aku akan selalu di sampingmu? Tidak, Adinda. Aku izin bersama Patih untuk menemui mereka. Hei para Bajo, kita sudah berhasil menguasai wilayah ini. Ini hadiah dariku, mari kita bersenang-senang. Cuma 2 botol. Hei Kala Samudra, kenapa Anda mengkhianati saya? Padahal perjanjian awal Anda datang hanya untuk berdagang. Hahaha. Tenanglah Anggalarang, kau terlalu berlebihan menghadapi situasi ini. Jika engkau ingin menghancurkan wilayahku, langkahi dulu mayatku. Anggalarang, jika tidak kerajaanmu, maka aku hanya menginginkan Dewi Samboja. Berikan dia padaku dan aku akan pergi dari sini. Kurang ajar kau Kala Samudra. Patih, pergilah engkau ke kerajaan dan bawa Dewi Samboja keluar dari sana sebelum para baju ini masuk ke sana. Tapi Pangeran, hamba tidak bisa meninggalkan engkau sendirian dalam keadaan seperti ini. Turuti saja perintahku. Keselamatan istriku lebih penting saat ini. Sampaikan padanya untuk terus bertahan demi aku dan kerajaan ini. Baiklah Pangeran, hamba percaya engkau bisa mengalahkan mereka semua. Dan hamba akan kembali setelah Dewi Samboja aman.
mana suamiku Patih? Mengapa engkau tidak bersamanya? Mohon ampun Dewi, ini kesalahan hamba. Tidak bisa melindungi pangeran dari para baju itu. Apa maksudmu? Di mana suamiku? Kala Samudra mungkin telah menghabisi pangeran. Kami kehilangan kekuatan untuk melawan mereka semua. Tidak, ini tidak mungkin. Di mana mereka? Aku harus menemui suamiku. Tapi Dewi, pangeran memerintahkan untuk hamba membawa Dewi ke tempat yang aman dan keluar dari kerajaan sebelum para baju itu datang. Mana bisa aku meninggalkan kerajaan dan rakyatku di sini? Ini permintaan pangeran Dewi. Hamba mohon agar Dewi dapat ikut dengan hamba. Hei Dewi, ikutlah denganku. Dewi, cepatlah pergi. Dalam setiap kata-kata balas dendam yang kuucapkan, terukir sakit hati yang tak mungkin terlupakan. Marah bukanlah solusi, tapi mencari jalan damai pada penjahat seperti Kala Samudra. Sungguh ku tak sudi. Biarkanlah semua amarah menyelimuti diri. Mohon ampun dan izinkan Maha Agung untuk membantu membalaskan dendam ini. Saya bukan lagi Dewi Samboja. Saya Dewi Rengganis. Cek, kamu sudah lihat penari ronggeng baru di lereng gunung? Cantik sekali, mirip Dewi Samboja. Iya, tapi dia bilang namanya Dewi Rengganis. Sangat misterius, tidak tahu asal-usulnya. Ibunda Ratna, saya mendengarkan semua kabar. Di lereng gunung ada penari ronggeng yang parasnya sangat mirip dengan putri Anda, Samboja. Saya yakin itu dia. Apa maksudmu, Patih? Putriku? Jika itu benar Samboja, kita harus mencarinya, Patih. Dewi Rengganis, tidak ada penari lain yang bisa menandingi pesonamu. Aku ingin
kamu menari untukku di malam pesta nanti. Baiklah, jika memang itu permintaan Tuan, saya akan menurutinya. Oi para wargi, mari kumpul untuk menonton penari ronggeng gunung yang terkenal. Bukankah engkau Dewi Samboja? Kaulah Dewi Samboja. Lain ngan saukur kahayang nepi ka kawas kieu, tapi getih nu ngeclak jadi saksi. Kaulah keur nitirim ke negara anu dipikat cinta. Getih kapeurih nu ngeclak di tancuh Pananjung, parantos garing sebab diri rengse ngugatkeun pati. Samboja? Kenapa kau pergi tanpa pamit, nak? Ibu mencarimu kemana-mana. Maafkan Samboja, Ibunda. Aku tak sanggup melihat semua penderitaan ini. Aku pikir menjauh adalah satu-satunya cara. Menjauh tidak akan bisa menyelesaikan luka, nak. Justru kita harus hadapi ini bersama-sama.
Ibu takut akan kehilanganmu, Samboja. Aku hanya ingin melindungi semua orang, Bu. Kalau aku tetap di sini, mereka akan terus menjadi korban. Kau anak ibu, kekuatanmu tidak perlu disembunyikan. Dunia ini butuh Samboja, bukan Dewi Rengganis yang bersembunyi.